Anda kembali bersama kami dalam Pro Kontra. Ini sudah di segmen terakhir, mungkin sekaligus langsung closing statement karena sudah tinggal 5 menit. Waktunya saya ke Pak Slamet pribadi, bagaimana Pak untuk mengantisipasi jika seandainya begitu ya, ini akan kemudian bergulir terus menjadi demo besar-besaran seperti bela Islam kemarin? Iya, di dalam undang-undang menjamin memang kebebasan berpendapat, berkumpul, berorganisasi. Tapi jangan sampai kemudian mengarah kepada SARA. Hate speech boleh, tapi kalau hate speech mengarah ke SARA itu melanggar ke undang-undang. Kalau memang ada soal simpati, soal agamanya sama misalnya, meskipun isunya adalah bukan isu agama, tapi korban kebetulan adalah maka jangan berlebihan. Kita salurkan aja misalnya dengan mendoakan mereka. Tapi berlebihan itu ukurannya seperti apa? Seperti katakan Pak Hajrianto, di luar etnis lain juga, etnis yang lainnya juga melakukan hal yang sama begitu Pak? Misal sampai melempar bom molotov. Ada konflik vertikal maupun horizontal. Itu namanya berlebihan. Baik, karena mudah-mudahan ya kita sudah punya pengalaman kemarin ada demo besar-besaran tapi tertib, sudah mudah-mudahan ini terus seperti itu ya. Tadi pagi terbukti tidak ada lempar-lemparan ya Pak ya, siang tadi. Tidak ada. Tertib, mudah-mudahan seperti itu terus ya, meskipun macet nggak ya? Kalau macet biasa, Jakarta kan. Iya, saya karena seperti Anda katakan ini bahwa ini adalah masalah kemanusiaan, seharusnya semua orang tanpa pandang bulu pastinya harus mengecam begitu apa yang terjadi di Rohingya. Tapi nyatanya saat ini justru menimbulkan gesekan sendiri, meskipun itu baru di dunia maya mungkin ya, antar warga begitu ya, terutama netizen begitu. Justru ada yang berusaha mengecilkan begitu pembantaian yang terjadi di Rohingya dengan mengatakan ini hanya hoax atau segala macam. Justru ada yang satunya kemudian mungkin karena merasa dikecilkan, jadi mereka jadi berlebihan juga begitu. Akhirnya seperti itu yang terjadi, bukannya bersatu untuk membangun membela kemanusiaan. Ya, oleh karena itu kita berangkat dari fakta gitu. Fakta bahwa di Rohingya itu terjadi tindakan kekerasan, bahkan itu adalah pembantaian. Pembersihan etnis. Iya, gitu. Pembersihan etnis yang terjadi, dan itu adalah peristiwa tragedi kemanusiaan. Nah, oleh karena itu dengan fakta ini ya kita mendorong dan kita mengawal bagaimana apa yang sudah dilakukan, langkah-langkah diplomasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah, baik yang sifatnya jangka pendek tadi 4 poin tadi, nanti plus satunya itu adalah bagaimana sampai pada penyelesaian jangka panjang. Penyelesaian jangka panjang itu yang paling penting adalah pengakuan kewarganegaraan orang Rohingya sebagai bagian dari bangsa, bagian dari negara Myanmar. Itu penting sekali gitu. Karena disitulah salah satu persoalan yang persoalan pokok yang ada di sana. Dan kemudian ya bagaimana energi bangsa ini kita dorong untuk melakukan bantuan kemanusiaan ke sana gitu. Nah itu hal yang substantif yang seharusnya kita lakukan sebagai warga negara, sebagai bangsa Indonesia yang bersimpati dan kita mau membantu masalah Rohingya. Jangan sampai justru kita tadi yang saya katakan mengimport persoalan yang ada di sini dengan ya kita ini bagaimana caranya Pak Hajrianto agar permasalahan yang di Rohingya ini tidak justru malah konfliknya bergeser di tanah air karena satu pihak mengecil-ngecilkan, satu pihaknya karena merasa dikecil-kecilkan mungkin langsung membesar-besarkan juga begitu sampai Borobudur nggak salah mau dipung begitu kan? Ya, janganlah mempolemikkan sesuatu yang tidak perlu untuk dipolemikkan. Apa yang terjadi di Myanmar itu sebuah fakta. Bahkan PBB pun sudah turun. PBB akan menurunkan tim pencari fakta untuk mengungkap alat-alat bukti bagi terjadinya ethnic cleansing yang mengarah ke genosida itu. Ya itu jangan dipolemikkan, kita tunggu saja kayak apa alat-alat bukti yang akan ditemukan oleh tim pencari fakta yang dibentuk oleh UN itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya rasa apa yang dilakukan oleh pemerintah kita apresiasi ya, dan itu merupakan langkah awal. Meskipun kalau aksi kemanusiaan itu sudah beberapa tahun yang lalu, bahkan aliansi kemanusiaan itu sudah mendirikan beberapa sekolah loh dan rumah sakit di Rakhine. Ya di kalangan etnis Rohingya itu, dan sekarang maka langkah-langkah diplomatik, politik itu maksimalkan. Saya rasa
aksi-aksi demo yang dilakukan oleh masyarakat merupakan hak mereka, dan saya rasa itu akan seperti bejana berhubungan dengan langkah-langkah politik dan diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah. Jika langkah-langkah yang dilakukan pemerintah itu tinggi, maka kemudian aksi-aksi demonstrasi itu pasti akan menurun rendah. Ya. Tetapi kalau kemudian masyarakat melihat aksi-aksi itu cuma ala kadarnya saja, ya akan seimbang dengan demo. Apalagi kalau langkah-langkah pemerintah itu minimal, makanya akan demo tinggi. Ini kan kayak teori Sebab bencana akibat berhubungan. saja, Karena Pak. itu maka maksimalkan langkah-langkah diplomatik, langkah-langkah politik, Baik. baik melalui lingkaran ASEAN, OKI maupun PBB itu, dan langkah-langkah kemanusiaan kita dukung penuh dan Ya. kita ikut melakukan kontribusi itu. Insya Allah segalanya akan berjalan dengan baik. Baik. Terima kasih nih Pak Hajrianto, Pak Andreas juga Pak Selamat Oke, pribadi. sama-sama. Ini sudah waktunya ya kita semua bersatu ya dalam solidaritas terhadap tragedi kemanusiaan yang terjadi di Rohingya, dan kita berhenti berpolemik ya terhadap sesuatu yang sebenarnya bukan inti permasalahan, karena inti permasalahan adalah pembantaian di Rohingya ya. Jangan melebar kemana-mana begitu ya. Saya Rahma Sadita, selamat malam, sampai jumpa.